Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Balong Kecil. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cupang basgel, baster, selo, dan bahanan. Nah, sebelum saya perlihatkan contoh ikan-ikannya, sekarang saya akan membahas terlebih dahulu tentang istilah-istilah cupang ini ya. Oke, yang saya sebutkan tadi adalah istilah tahapan mutasi ikan cupang, dan tentunya untuk ikan cupang hias ya, khususnya untuk jenis plakat lah. Nah, di sini saya akan jabarkan dari yang pertama ya, yaitu basgel. Nah, basgel ini singkatan dari bebas gelap, yang artinya si cupang itu kan dari pertama dia lahir sampai umur 3 minggu atau 4 minggu itu warnanya aslinya abu-abu kecoklatan teman-teman, seperti ikan cere. Nah, dia nanti seiring waktu dia akan mutasi, kurang lebihnya di umur sebulan, menjadi basgel. Nah, ini basgel ini adalah mutasi yang pertama. Semua ikan cupang hias pasti akan mengalami basgel dulu sebelum dia jadi ikan yang berwarna cerah bagus ya. Oke, yang kedua, baster, yang artinya bebas terang. Nah, baster ini juga termasuk proses mutasi awal teman-teman. Jadi saat cupang bermutasi pertama, dia akan menjadi basgel dan juga baster. Cuma di sini untuk baster itu presentasinya sedikit. Di dalam satu lubukan itu biasanya yang jadi baster itu cuman hanya beberapa ekor lah. Beda dengan basgel yang mayoritas umumnya itu hampir semua jadi basgel kan. Nah, jadi basgel dan baster itu adalah proses mutasi awal untuk ikan cupang ya, atau tahap pertama mutasi lah. Nah, selanjutnya setelah menjadi basgel ataupun baster, maka dia akan bermutasi lagi menjadi yang namanya selo. Nah, selo itu adalah mutasi kedua setelah ikan cupang menjadi basgel dan juga baster. Nah, balik lagi ke baster. Kalau baster dia kadang ke selo setelah melalui baster, tapi kadang dia dari baster langsung ke warna inti, jadi nggak mesti ke selo dulu. Nah, jadi selo itu warna untuk ikan cupang yang bermutasi tahap awalnya basgel. Itu pasti semuanya ke selo dulu kalau yang basgel. Kalau yang baster belum tentu ke selo, kadang dia langsung ke warna inti. Oke, yang ketiga adalah bahanan. Nah, bahanan ini adalah ikan cupang yang sudah melalui proses tahap mutasi yang ketiga, atau disebut selo notol. Maksudnya selo notol itu adalah si warna inti itu udah notol di badannya si selo, makanya disebut bahanan. Nah, bahanan itu ada yang 10%, 20%, 30%, sampai 80% ya. Itu disebut bahanan. Kalau udah 90% ataupun 100%, nah itu mah udah jadi. Maksudnya udah grade, udah bukan bahanan lagi, tapi udah mutasi selesai lah, nggak bakal mutasi lagi. Oke teman-teman, sekian penjelasannya tentang istilah basgel, baster, selo, dan bahanan. Sekarang lanjut langsung ke video penampakannya. Oke, dan ini adalah penampakan yang pertama. Nah teman-teman, ini yang dinamakan dengan cupang basgel. Jadi cupang basgel itu identik dengan warna gelap ya. Oke, jadi cupang basgel ini dia adalah proses mutasi awal. Jadi semua cupang yang bagus-bagus itu semuanya pasti melalui proses
ini dulu teman-teman, basegel dulu. Dan ada juga basegel proses pertama sampai terakhir basegel aja. Nah itu cupang yang gennya kurang bagus. Nah biasanya kalau cupang-cupang yang basegel dari awal sampai akhir, sampai berbulan-bulan masih basegel ya, itu harganya hancur teman-teman. Makanya sebut ikan cendolan atau ikan reject ya teman-teman. Oke lanjut, yang kedua ini baster teman-teman. Nah baster ini identik dengan warna terang, jadi kebalikan dari basegel. Basegel kan bebas gelap, kalau ini bebas terang, jadi dia warnanya terang-terang teman-teman. Jadi dia dari warna seperti ikan cere langsung mutasinya ke baster, mutasi awalnya dia nggak pakai basegel. Nah nanti habis baster baru dia ke selo, tapi kadang nggak mesti langsung ke selo, kadang dia langsung ke warna inti atau warna induk. Nah penampakan seperti ini teman-teman. Jadi warnanya itu ada yang seperti white platinum, mirip-mirip lah ya, tapi ada botak-botaknya, selo-selonya tuh kepalanya. Nah ini. Dan juga ada baster yang menurut saya ya lumayan lah, lumayan unik. Nah jadi baster ini sama seperti basegel ya. Ini adalah tahap pertama mutasi ikan cupang. Jadi ada yang basegel, ada yang baster. Nanti tahap selanjutnya bakal ke selo. Oke lanjut ke tahap mutasi yang kedua, yaitu selo ya. Nah ini selo. Oke, jadi ikan selo ini unik teman-teman. Dia warnanya itu transparan, warna daging lah. Jadi dia polos, nggak ada yang nutul. Jadi warna bahanan itu yang nutul itu belum ada. Jadi dia polos, transparan, selo lah namanya itu. Makanya ini ikan sebelah sih sebutnya ikan ini ya, kalau di kampung saya sebutnya ikan tuyul. Karena itu botak kan. Kadang disebut juga ikan kunti teman-teman, pakan kunti lah gitu, buat makanan kunti. Nah selo ini seandainya dijual itu murah teman-teman, anjlok harganya. Dan lebih laku ngejual ikan basegel daripada ikan selo. Makanya kalau di kampung saya biasanya peternak-peternak teman-teman saya dan sekitar kampung saya lah, itu dia kalau ada selo mereka biasanya ditebar, dirilis ke kali, ke danau sekitar, ataupun ke ya got-got sekitaran rumah lah. Kadang juga buat pakan burung, predator. Nah itu bisa dijual buat pakan predator teman-teman. Oh no. Kalau dijual ke bocil itu bisa, tapi agak susah. Jadi lebih cepat menjual basegel daripada selo. Selo meskipun harganya lebih murah dari basegel, tapi ngejualnya susah. Beda dengan basegel ya. Kalau basegel kan mirip cupang aduan. Kalau selo susah. Nah selo ini dia adalah tahap kedua. Nah nantinya dia akan bermutasi ke tahap ketiga, yakni bahanan. Tapi sayangnya nggak semua selo bisa mutasi ke bahanan. Ada yang dari selo pertama itu sampai akhir selo aja, itu suka bikin kesel teman-teman, lama nungguinnya. Makanya sebutnya ikan mohon maaf ya, kalau kasarnya ini ikan rusak lah, ikan reject.
lebih parah dari basegel. Oke, yang ketiga, proses mutasi yang ketiga yakni bahanan, teman-teman. Nah, bahanan ini adalah proses mutasi setelah selo ya. Jadi dia warnanya, badannya selo tapi dia nutul, teman-teman. Jadi warna inti induk itu udah nutul di badannya si bahanan ini, maka sebutnya bahanan kan. Nah, jadi bahanan ini bisa disebut bahanan karena warna yang nutul di badan dia itu ada yang 10%, 20%, sampai 80% lah. Jadi kalau udah 90% atau 100 itu udah nggak disebut bahanan lagi, tapi udah jadi ya. Makanya disebut bahanan itu 80% ke bawah lah, yang udah nutul. Nah, ini teman-teman penampakannya. Jadi bahanan ini sangat cocok dijual buat partai, teman-teman. Bisa juga angkut kering. Kalau partai minimalnya per 10, 20, 30 dan seterusnya lah. Atau bisa juga kadang per 5 bisa. Ya tergantung kesepakatan si penjual dan si pembeli lah. Kalau itu mah ya satuan pun bisa, tapi kebanyakan kalau bahanan mereka ngejual, termasuk saya sendiri itu ngejual partai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya memberikan informasi, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.